Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Gede Pasayuda Santika dengan nomor NIP 2023-11569. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan UTS rangkaian listrik 2. Soal yang pertama itu kita diberi rangkaian seperti gambar di bawah ini. Diminta carilah nilai impedansi di titik A dan B dan nilai tegangan di PAB. Jadi yang pertama kita lakukan, kita memberi tanda titik A dan B ini sudah ada di soal, kemudian kita beri tanda di setiap simpulnya, itu titik C dan D, kemudian E dan F. Terus kita menghitung nilai impedansinya dengan menggunakan teorema Thevenin, di mana nilai tegangannya coba kita sambung langsung, di mana rangkaian sederhananya menjadi seperti ini. Jadi kemudian kita cari nilai impedansi paralel 1. Nilai impedansi paralel 1 yaitu di bagian ini, di mana impedansi E dengan F paralel dengan nilai impedansi E dengan D, yaitu minus J5 paralel dengan 20 ohm dengan rumus paralel, di mana minus J5 dikali 20 dibagi minus J5 ditambah 20. Hasilnya minus 100J dibagi 20 minus J5 sama dengan 1,18 dikurangi 4,71J atau 4,86 sudut minus 84,37 derajat ohm. Setelah mendapatkan nilai paralel 1, kemudian kita menghitung nilai paralel 2, di mana nilai paralel 2 merupakan nilai paralel dari impedansi CF dengan paralel dengan nilai impedansi CD. Jadi 40 ohm paralel dengan J10. Kita gunakan rumus paralel, di mana 40 dikali J10 dibagi 40 ditambah J10. Hasilnya 400J dibagi 40 ditambah J10 sama dengan 2,35 ditambah 9,41J atau 9,70 sudut 84,4 derajat. Kemudian selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai paralel 1 dan paralel 2, jadi rangkaian ini menjadi seri. Jadi kita untuk menghitung impedansi di titik A dan B, kita menggunakan rumus seri, di mana impedansi P paralel 1 kita jumlahkan dengan impedansi paralel 2 sama dengan 1,18 minus 4,71J ditambah 2,35 ditambah 9,41J. Hasilnya setelah kita hitung dengan kalkulator 3,53 ditambah 4,7J ohm atau 5,88 sudut 58,99 derajat ohm. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kita mencari nilai tegangan di PAB. Untuk mencari nilai tegangan di PAB, kita mencari terlebih dahulu nilai arus-arus di masing-masing pertambangan. Jadi kita beri nama ini I1 dan I2. Kemudian kita hitung nilai I1 dan I2 dengan menggunakan rumus tegangan dibagi dengan impedansinya di J1, yaitu 60 sudut 90 derajat dibagi 20 minus J5. Minus 20 minus J5 ini kita rubah dulu sehingga bisa kita hitung 60 sudut 90 derajat dibagi 20,62 sudut minus 15,59 derajat. Hasilnya 2,9 sudut 105,59 derajat atau minus 0,26 ditambah 2,89 J ampere. Begitu juga dengan I2. Jadi kita hitung dengan rumus tegangan dibagi dengan impedansinya di impedansi kedua, yaitu 60 sudut 90 derajat dibagi 40 ditambah J10. Itu 60 sudut 90 derajat dibagi 41,23 sudut 15,59 derajat. Hasilnya
1,49 sudut 74,4 derajat. Atau sama dengan 0,57 ditambah 1,34 J ampere. Terus setelah mendapatkan nilai E1, E2, kita mencari nilai PAB dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Jadi kita buat loop pada rangkaiannya, di mana kita buat loop dari B, C, D, E, A, F. Jadi untuk loop tersebut berarti dengan nilai 0, dengan penjumlahan loop tersebut dengan nilai 0, di mana PAB nanti dikurangi, karena ketemunya minus di sini, PCD ditambah positif PDE, nah itu hasilnya 0. Jadi kita menggunakan hukum tegangan Kirchhoff pada loop BCD PAB. Di PAB tadi dikurangi PCD ditambah PDE sama dengan 0. Terus kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi PAB sama dengan PCD dikurangi PDE. Jadi kita ketahui tadi PCD itu nilai impedansinya adalah J10 dikali I2, kemudian dikurangi impedansi dari PDE dikali dengan I1, arus yang melaluinya. Jadi PAB sama dengan J10 dikali 0,57 ditambah 1,34 J dikurangi 20 dikali minus 0,26 ditambah 2,89 J. Kita hitung menggunakan kalkulator, hasilnya 5 PAB itu sama dengan minus 13,4 ditambah 5,7 J dikurangi dalam kurung minus 5,2 ditambah 57,8 J. Menjadi minus 13,4 ditambah 5,7 J ditambah 5,2 dikurangi 57,8. Hasilnya PAB adalah minus 8,2 dikurangi minus 52,1 J volt atau 52,74 sudut minus 109,94 derajat volt. Jadi demikian hasil dari PAB dan impedansi di titik AB pada soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kita diberi rangkaian seperti gambar ini. Jadi kita diminta untuk mencari nilai I pada rangkaian di atas atau rangkaian di samping. Jadi yang pertama kita menentukan nama-namanya, karena R-nya ada 2, kita beri nama R1 sebesar 3 ohm, R2-nya sebesar 5 ohm, terus ada juga induktansinya itu sebesar 5 milihenry dan kapasitansinya sebesar 1 milifarad. Sedangkan untuk arusnya 8 sin 200T plus 30 derajat ampere. Jadi omeganya 200 dan sudutnya 30 derajat. Nah, dari rangkaian ini pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai seri dari gambar di atas. Jadi nilai impedansi seri pertama itu R1 ditambah impedansinya L ditambah atau impedansi induktansinya ditambah impedansi kapasitansinya. Di R1 ditambah J omega L ditambah 1 per J omega C. Jadi hasilnya 3 ditambah J kali 200 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 1 per J dikali 200 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 3. Hasilnya 3 ditambah J dikurangi 5J atau di minus J5. Hasilnya 3 minus 4J ohm. Jadi nilai seri yang ini hasilnya adalah 3 minus 4J ohm atau rangkaian penggantinya seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari I-nya. Bisa juga kita untuk mencari nilai impedansinya, impedansi totalnya itu impedansi seri 1 kita paralel dengan R2. Itu 3 minus 4J paralel dengan 5.
di 3 dikurangi 4J dikali 5 dibagi 3 dikurangi 4J ditambah 5. Hasilnya 15 dikurangi 20J ditambah 8,4J. Itu sama dengan 2,5 dikurangi 1,25J ohm atau 2,79 sudut minus 29,52 derajat ohm. Nah, untuk mencari nilai I, kita menghitung nilai I ini dengan rumus pembagi arus. Di mana rumus pembagi arus adalah nilai R yang di sebelahnya ditambah, atau nilai impedansi yang di sebelahnya ditambah, dibagi, mohon maaf, saya ulangi, nilai I dicari adalah nilai impedansi yang di sebelahnya dibagi nilai impedansi sebelahnya ditambah nilai impedansi di I yang dicari, yaitu impedansi seri 1 dikali dengan I. Jadi hasilnya 5 dibagi 5 plus 3 dikurangi 4J dikali 8 sudut 30 derajat. Hasilnya 40 sudut 30 derajat dibagi 8 minus 4J. Kita samakan sehingga bisa kita hitung 40 sudut 30 derajat dibagi 8,94 sudut minus 29,52 derajat. Hasilnya 4,47 sudut 59,52 derajat ampere atau sama dengan 4,47 sin 200T ditambah sudut 59,52 derajat ampere. Jadi demikian hasil dari nilai I yang melalui pada rangkaian tersebut, atau nilai I yang melalui pada impedansi set seri 1. Mungkin demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.